Kembali lagi bersama Gerbang Kehidupan 92. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan di dalam menjalani hari-harinya. Ingat, tak jenuh-jenuh, kami selalu berpesan kepada kawan-kawan agar setiap tayangan yang kami tayangkan bisa dijadikan sebuah pelajaran semata. Karena itu, pandanglah bahwa kisah ini adalah kisah yang penuh dengan pesan moral, sehingga kami selalu menyamarkan nama-nama yang ada untuk menjaga privasi daripada pemilik kisah. Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Ia bernama Reno. Reno menikah di usianya yang sudah tergolong menua. Tepat di umurnya yang ke-40 tahun, barulah dirinya dikaruniai seorang wanita sebagai pendamping hidupnya. Konon ceritanya dirinya sangat memilih wanita yang akan ia nikahi. Itu terjadi mungkin karena faktor usianya yang sudah menua, sehingga ia terlalu banyak pertimbangan. Selain itu, baginya dirinya yang belum begitu siap membangun sebuah rumah tangga. Karena rasa khawatir dan was-wasnya, takut salah pilih. Itulah yang terus menghantui nalurinya, sehingga dirinya menikah di usianya yang agak menua. Hari-harinya sebelum ia mempersunting raya, ia disibukkan dengan beberapa bisnis serabutan yang ia lakoni. Semua itu tak lain tujuannya hanyalah untuk menambah pundi-pundi penghasilannya. Ia jarang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang kurang penting, tak seperti kebanyakan pemuda lainnya. Hal itu ia lakukan karena ia trauma dengan hidupnya yang sempat serba kekurangan. Hingga baginya, segalanya harus ia persiapkan sebelum pernikahannya berlangsung. Saking asiknya ia melakoni bisnis serabutannya, ia hampir lupa kalau usianya sudah 40 tahun. Singkat cerita, Reno mengakhiri masa mudanya di usianya yang ke-40 tahun dengan raya wanita pilihannya. Maka pesta pora dalam acara nikahannya menjadi acara terbesar di desanya karena dirinya memiliki banyak teman dan siap secara material. Pestanya pun terlihat megah dan berlangsung 3 hari 3 malam dengan mewah dan meriah. 1 bulan pernikahannya berlangsung, Reno pun menjadi tambah bersemangat menemukan ide-ide bisnis baru yang akan ia kembangkan bersama sang istri tercinta. Namun sayang, istrinya tak begitu berbakat di bisnis yang Reno tawarkan. Hingga Reno yang penyayang tak pernah memaksakan sang istri untuk mengajaknya dengan ide berbisnis yang ia tawarkan pada sang istri. Begitulah ia memanjakan istri. Reno bahkan selalu mengalah dan sangat penurut pada keinginan istrinya. Maklum, karena jarak usia Reno dan sang istri sangatlah jauh. Istrinya masih berusia 19 tahun, sementara Reno sudah berusia 41 tahun. Jarak usia yang cukup jauh. Hal itu yang terkadang membuat Reno sedikit bangga dengan istri yang masih sangat muda dan sedikit berpikir kanak-kanak, karena masih tergolong masa puberitasnya sedang berlangsung.
Itu terlihat dari kesehariannya Raya yang terus menghambur-hamburkan uang Reno pada hal-hal yang kurang penting. Hampir tiap hari ia pergi shopping karena melihat uang Reno yang tak pernah sepi. Belum lagi ia harus bolak-balik salon untuk bersolek. Namun, melihat itu Reno tak pernah berani menegur sang istri karena takut ia akan ngambek. Mendengar kisah ini, sejujurnya saya pribadi marah sendiri karena mendengar perjalanan rumah tangga Reno dan istrinya. Namun, di satu sisi, yang namanya cinta memang akan membutakan semuanya. Sehingga tindakan yang terjadi pun sering di luar nalar manusia. Beberapa bulan kemudian, istrinya semakin menjadi-jadi. Harta Reno yang sudah susah payah ia kumpulkan selama masa mudanya mulai terkuras. Karena istrinya boros dan ia yang memegang kendali atas semuanya. Sejak itulah Reno terus-terusan bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan sang istri tanpa mengenal lelah dan letih. Bahkan tak tahu siang sudah berganti malam yang membuatnya jarang pulang. Bisa terhitung jari dalam 1 tahunnya Reno pulang menemani dan bermanja dengan sang istri. Karena dirinya yang harus terus berjuang demi mengukir senyum di wajah sang istri tercinta. Namun sayang, bukan kesetiaan dan pengabdian yang diberikan Raya pada sang suami, melainkan Raya mengisi hari-harinya saat suami jarang pulang dengan bermesraan dengan laki-laki lain yang menjadi tetangganya itu. Hal itu Reno tahu dari bekas cupang yang nyata-nyata terlihat di leher sang istri, yang terlihat jelas saat kepulangan Reno diam-diam tanpa mengabari sang istri. Sungguh malang nasib Reno, laki-laki baik itu yang tak pernah mengenal lelah hanya untuk membuatnya bahagia. Namun yang terjadi adalah air susu dibalas air tuba. Sampai di sini kisah Reno dan Raya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar bagaimana sang istri bisa menghargai perjuangan sang suami untuk menafkahinya, bukan justru harus berkhianat kepada sang suami. Sebaliknya, sang suami, marilah kita mendidik istri-istri kita dengan cara tidak terlalu memanjakannya, dan setidaknya jangan pernah kita terlalu meninggalkan sang istri pada saat usia pernikahan kita masih tergolong baru. Karena bagi istri, selain nafkah secara zahir, istri kita juga membutuhkan nafkah batin. Di akhir cerita, marilah kita sama-sama doakan semoga Raya bisa sadar dan ia bisa melanjutkan hidup bahagia dengan Reno kembali. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh